Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miafa Junurjana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah. Untuk soal yang pertama yaitu dakwah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan itu terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu irsyad dan takblig. Nah, pengertian dari dakwah bil lisan itu apa? Dakwah bil lisan adalah proses penyampaian dai menggunakan lisan. Nah, dalam dakwah bil lisan juga kan terbagi menjadi dua, yaitu irsyad dan takblig. Nah, apa itu irsyad? Irsyad adalah proses penyampaian ajaran agama Islam melalui bimbingan, penyuluhan, psikoterapi Islam dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Yang kedua yaitu takblig. Takblig adalah proses penyampaian menggunakan media mimbar atau media massa dengan sasaran khalayak atau orang banyak. Nah, untuk yang kedua yaitu dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu apa? Dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan melalui kejadian nyata itu. Contohnya itu seperti menyantuni anak yatim dan lain-lain. Nah, dalam dakwah bil hal itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu takwir dan takdir. Apa itu takbir? Yaitu melakukan transformasi melalui lembaga-lembaga dakwah, baik itu pendidikan ataupun perusahaan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tatwir. Apa itu tatwir? Yaitu perilaku individu dan kelompok sehingga dapat memecahkan suatu jadi masyarakat itu bisa memecahkan suatu masalah gitu. Adalah upaya menyeru atau mengajak manusia menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa dakwah itu adalah suatu proses penyelenggaraan usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya yaitu surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u seluruh illa kepada sabili jalan Rabbika Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah wal mau'idati pembelajaran al-hasanati yang baik wajadilhum dan bantahlah mereka bilatihya dengan cara ahsan yang baik. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu huwa dia a'lamu lebih mengetahui biman dola dengan siapa ansabili yang tersesat dari jalannya. Wahwa dan dia a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin orang-orang yang mendapat petunjuk. Perbedaan komunikasi dan dakwah itu terletak pada penekanannya gitu, yaitu kalau komunikasi itu bermuatan pesannya itu umum, tapi kalau dakwah itu bermuatan pesannya itu tentang ajaran-ajaran agama Islam gitu.
Unsur-unsur dakwah, pengertian dari unsur-unsur dakwah itu sendiri yaitu komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dai. Apa itu dai? Yaitu pelaku dakwah. Nah, adalah orang yang melakukan dakwah dengan secara lisan bisa, ataupun dengan secara kegiatan nyata gitu, ataupun perbuatan baik. Nah, dan sasarannya itu kan antara individu atau kelompok. Yang kedua yaitu mad'u. Apa itu mad'u? Mad'u adalah penerima dakwah, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah baik secara individu ataupun secara kelompok. Nah, yang ketiga yaitu madah. Madah apa? Madah itu adalah materi dakwah, materi yang akan disampaikan dari dai kepada mad'u itu. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu thariqah. Apa itu thariqah? Yaitu thariqah itu adalah metode dakwah, yaitu suatu cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan mengatasdasarkan suatu tujuan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu atsor. Apa itu atsor? Yaitu efek dakwah, efek dari dakwah itu sendiri. Ya, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, dan itu untuk jawaban untuk nomor soal ganjil, yaitu bagian nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.